Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman, khususnya Ananda kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga kalian dapat beraktivitas dengan baik. Nah teman-teman, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran Surat Abasah. Kita telah mempelajari 3 surat. Ini adalah surat yang terakhir dalam semester awal ini. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah dan kita dapat belajar dengan baik, mudah diterima dan menjadi amal jariyah buat kita teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita kembali ke pembelajaran, Azal akan memberikan sedikit feedback. Nah, teman-teman, kemarin kita telah mempelajari hukum mim sukun. Hukum mim sukun ya. Apa aja yang kita telah pelajari? Ada yang bisa menjawab? Nah, idgham mutamasilain dan izhar syafawi. Jangan dilupakan itu ya. Nah, kali ini kita akan belajar Al-Quran Surat Abasah. Tujuannya adalah yang pertama, siswa memahami tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf dan hukum bacaan tajwid. Yang kedua, dapat menyebutkan arti surat Abasah. Arti suratnya minimal ayat 1 sampai 5, teman-teman bisa mengartikannya. Yang kedua, dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Abasah. Ingat ya teman-teman, kandungannya, dan bisa-bisa kalian memahami juga asbabun nuzulnya. Lanjut. Yang kedua, materinya. Materinya ada 2. Tentu yang pertama adalah Quran surat Abasah. Yang kedua, mim sukun, ikhfa syafawi. Kita lanjut saja. Pertama, kita harus mengenal surat Abasah. Sebelum kita pelajari, kita harus kenal surat Abasah. Nah, nama surat Abasah diambil dari ayat pertama. Abasa artinya bermuka masam. Urutan surat yang ke-80 terdiri dari 42 ayat. Ingat, surat ke-80 terdiri dari 42 ayat, termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa dibilang Makkiyah? Karena surat Abasah ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Mekah. Jadi Al-Quran ini turun ketika Rasulullah berada di kota Makkiyah atau kota Mekah. Surat Abasah diturunkan setelah surat An-Najm. Nah teman-teman ya, inilah pengenalan sedikit. Nah, Kak Azal tidak mencantumkan di PowerPoint masalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya Al-Quran. Nah, surat Abasah turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berbincang dan menerima tamu dari pemuka kaum Quraisy. Nah, dan tamu itu tamu yang terhormat, karena tamu itu diharapkan masuk agama Islam. Ketika itu datanglah sahabat Rasulullah yang bernama siapa? Ya benar, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang tidak tahu keadaan kondisi Rasulullah, bahwa Rasulullah itu kedatangan tamu. Nah, ketika kedatangan tamu, nah terjadilah peristiwa tersebut. Mungkin maksud dari Ummi Maktum berbuat baik, ingin menanyakan Al-Quran yang turun, agar Ummi Maktum ini bisa menghafalnya dengan baik. Tetapi ketika itu Rasulullah sedang menerima tamu. Akhirnya Rasulullah bermuka masam.
Nah, mungkin itulah penjelasan sedikit tentang surat Abasa, mengenai turunnya surat Abasa atau asbabun nuzulnya. Lanjut teman-teman. Nah, sebelum kita belajar mengenai Quran surat Abasa lebih jauh, mari kita membaca Quran surat Abasa dengan baik dan benar. Dan teman-teman harus mengulang-ulangnya di rumah agar Quran surat Abasa ini kalian bisa menghafalnya. Terlebih-lebih kalian mengetahui artinya dan kandungannya. Ikutin baik-baik teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu az-zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Shadaqallahul azim. Diulang lagi, boleh dengan nada-nada yang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna. Cukup ya teman-teman. Kak Rizal mencoba mengartikan. Ayo, boleh teman-teman melihat di buku halaman 12. Di halaman 12. Tafsir Al-Qur'an di buku Al-Islam halaman 12. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya, mungkin dari dosa atau dari kesalahan-kesalahan yang lain. Ayat keempat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayat kelima, amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup. Itu sedikit arti dari Kak Rizal ayat 1 sampai 5. Teman-teman bisa menghafal-hafalnya di rumah dan mengulang-ulangnya. Lanjut teman-teman. Nah, isi kandungannya. Ini sangat penting dalam pembelajaran ini. Isi kandungan surat Abasa, poin pertama adalah Allah menegur Rasulullah. Allah secara langsung menegur Rasulullah lewat Al-Quran, Quran surat Abasa. Yang pertama, kenapa Allah menegur Rasulullah? Nah, ketika Abdullah Umi Maktum, sahabat, hendak minta nasihat, melalui surat Abasa Allah juga mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak bermuka masam. Allah menegur Rasulullah melalui siapa? Perantaraan sahabat Rasulullah bernama Umi Maktum. Ketika Rasulullah kedatangan tamu, bertepatan juga Umi Maktum ingin meminta sesuatu ilmu kepada Rasulullah atau ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul, dan dia juga manusia biasa seperti kita, mempunyai kesalahan. Dan ketika itu Rasulullah menegurnya lewat Quran surat Abasa. Langsung Allah menasihati dan Rasulullah juga merasakan kesalahan beliau agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, melalui surat Abasa ini juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak bermuka masam. Apa itu bermuka masam? Seperti cemberut ya, cemberut maksudnya menunjukkan wajah yang tidak senang.
Ingat, kita harus tersenyum kalau ada orang yang melihat kita atau kita berbicara dengan orang, kita harus memperlihatkan wajah yang senang, yang ramah. Tunjukkan wajah yang berseri-seri. Jangan wajah yang cemberut ya, paham? Itu adalah sedekah. Sedekah yang ringan, yang mudah kita laksanakan itu tersenyum kepada orang. Yang kedua, Allah mengingatkan manusia yang berbuat sombong. Waduh, ingat, kesombongan itu nggak boleh kita lakukan, sikap yang tidak baik. Ingat, karena kita berasal dari apa? Dari air yang di sini jelaskan dalam buku kalian tuh air mani. Kesombongan yang dilakukan manusia seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yaitu menolak kebenaran agama Islam, tidak mau mengikutinya serta merendahkan dan meremehkan Rasulullah. Akhirnya Allah menegur dalam surat Abbasa. Kita bersyukur bahwa kita telah belajar syariat agama Islam, belajar agama Islam yang lain, buku fikih, akidah, belajar tentang sholat, puasa. Tolong teman-teman, Kak Irzal inginkan kepada kalian mempelajarinya lebih dalam lagi. Lanjut. Yang ketiga, keadaan manusia di hari kiamat. Bagaimana sih keadaan manusia di hari kiamat? Nah, Allah membaginya menjadi dua menurut Quran surat Abbasa. Yang pertama adalah Allah jadikan wajahnya berseri-seri. Waduh. Seperti apakah wajah yang berseri-seri itu? Wajah yang selalu dihiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan amal soleh, ya, beramal soleh, berbuat baik, bersedekah, mengerjakan syariat agama Islam, dan baik kepada sesama manusia. Sedangkan yang wajahnya tertutup dengan debu dan penuh kegelapan, siapa itu? Itu orang-orang yang kafir yang menolak ajaran syariat Islam, sehingga mendapat balasan berupa siksa api neraka. Nah, inilah isi kandungan surat Abbasa, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Tolong teman-teman pelajari di rumah. Nah, baik, kita akan mempelajari hukum mim mati atau sukun. Mim mati, ingat, mim mati. Mim mati itu ada 3. Izhar syafawi kita udah belajar, idgham mutamasilain. Sekarang ikhfa syafawi. Apa? Ikhfa syafawi. Nah, apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi yaitu hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf ba. Huruf ba dibuka mulutnya, bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan samar-samar dan diikuti dengan dengung. Paham ya? Contohnya, Azal baca huruf ba, ketemu mim sukun. Nah, mim sukun nih, di depannya huruf ba. Wahum barizun. Nah, diikuti dengan dengung dan samar-samar. Langsung ke huruf ke depannya. Wahum barizun. Nah, contoh yang kedua, di sini ada tarmihim bihijaratin. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Tarmihim bihijaratin. Nah, cari hukum ikhfa syafawi di surat Abbasa, teman-teman. Semoga kalian bisa menemukannya. Baik, cukup pertemuan kali ini. Sekian dari Kak Rizal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebihnya semuanya datangnya dari Allah, kekurangannya dari pribadi Kak Rizal sendiri. Tetap semangat belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi semangat belajar tidak boleh pudar. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.